SMP Negeri 268 Jakarta. Hah? Di depan ada siapa itu, Pak? Pak Jafar, Pak Ridwan. Panik gaya. Nanti ketika kita selesai audiens, selesai, akan masuk ke gedung paripurna. Di mana gedung paripurna ini nanti kita boleh berfoto, tapi tasnya tidak boleh dibawa, tidak boleh bawa makanan dan minuman. Ya, itu peraturannya. Jadi nanti secara tertib, kalau kita nanti duduk-duduk di kursi pun harus dikembalikan ke posisi semula. Jangan jadi ya, boleh foto komposisi fotonya di meja gubernur, mau di SMP Negeri 268 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saat ini OSIS dan MPK SMP Negeri 268 Jakarta sedang berkunjung ke gedung DPRD DKI Jakarta yang berlokasi di Jakarta Pusat. Kunjungan ini itu dilakukan pada hari Senin, tanggal 16 bulan Desember tahun 2020. Tujuan kami datang ke gedung DPRD ini adalah untuk belajar cara membuka rapat, cara Pak Guru di sini. Pak Guru di sini. Pak Guru ada 10 ya?
Nanti di sini kepala sekolah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini di ruang rapat Komisi D, ruang rapat yang biasa kita gunakan untuk menerima adik-adik dari mahasiswa dari SMP, SMA yang jumlahnya di atas 100 ya, karena memang ruangannya lumayan cukup untuk menerima jumlah yang besar. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Gunadi, Kepala Sekolah SMP Negeri 268 Jakarta Timur ya Pak ya. Berikut Bapak Guru dan Ibu Guru pendamping, adik-adik semua, siswa SMP Negeri 268 Jakarta. Pada kesempatan pagi hari ini di tempat ini pada tanggal hari ini hari Senin ya, kita jadwalkan penerimaan dari adik-adik SMP Negeri 268 di tengah padatnya kegiatan DPRD DKI Jakarta menjelang akhir tahun ya Bapak Ibu. Mohon maaf, banyak sekali kami dari teman-teman juga yang sedang berkegiatan di luar kantor. Ada yang lagi BIMTEK, ada yang lagi diklat dan lain sebagainya. Semuanya berada di luar gedung DPRD. Jadi saya izin untuk dapat menemani dan mendukung teman-teman semua hadir di sini tanpa mengurangi rasa hormat Pak Kepala Sekolah. Saya Margono, staf di Subak Protokol dan Humas. Berikut senior saya Pak Heruman juga mungkin bisa mewakili Sekretariat DPRD. Semoga apa yang adik-adik semua butuhkan, apa yang adik-adik ingin ketahui nanti bisa berjalan dengan baik. Dan mohon maaf ya, saya pribadi badan saya agak kurang fit ya, suara saya agak bindeng-bindeng ya dikit ya, tapi insya Allah saya akan temenin adik-adik semua sampai nanti acaranya selesai. Saya kira itu pembukaan dari saya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata atau maksud dan tujuan kedatangan dari siswa SMP Negeri 268 Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Margono selaku Humas di DPRD Provinsi DKJ Jakarta dan beserta Pak Heruman ya Pak, iya, dan seluruh pegawai yang ada di DPRD DKI Jakarta Pak. Kemudian Ibu Komite, Bu Iyas, terima kasih Bu Iyas. Kemudian Bapak Ibu Guru serta seluruh siswa yang ikut bersama di rombongan kunjungan ke DPRD DKJ Jakarta. Pertama Pak, kami mengucapkan berterima kasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami, keluarga besar SMP 268 Jakarta, bisa berkunjung atau katakanlah nanti anak-anak, adik-adik belajar tentang bagaimana DPRD mungkin nanti bisa bercita-cita, salah satunya nanti bisa menduduki, ya mudah-mudahan bisa menduduki kursi di DPRD DKI Jakarta. Bapak Margono beserta bapak-bapak yang lain, ini kami membawa rombongan Pak. Seluruhnya siswa berjumlah 100, terdiri seluruhnya ini pengurus OSIS Pak dan pengurus MPK. Artinya sudah
melalui tahapan berbagai seleksi untuk bisa masuk di kepengurusan OSIS. Jadi anak-anak semuanya, kalian sebagai anak yang terpilih dalam pengurus OSIS ya, banyak-banyaknya belajar, banyak-banyaknya menuntut pengalaman agar mempunyai bekal ya nantinya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, dan mempunyailah cita-cita yang setinggi langit ya, dan dengan usaha keras dan juga tentu saja dengan berdoa ya, dan direstui oleh orang tua. Insya Allah mudah-mudahan nanti dewasanya tercapai apa yang dicita-citakan. Kemudian kami mohon maaf Pak apabila kami serombongan mungkin kurang sopan atau ada siswa-siswi kami yang mungkin kurang bertingkah laku kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Kemudian kami nanti mohon Pak, putra-putri kami, siswa-siswa kami ini butuh edukasi Pak, edukasi mungkin tentang DPRD atau tentang pembangunan di Jakarta atau hal yang di sekolah juga kebetulan sudah kami melaksanakan kurikulum merdeka, ada suara demokrasi juga sudah kami laksanakan Pak, seperti pemilu tapi lingkupnya di sekolah, yaitu tentang pemilihan pengurus OSIS dari mulai tahapan kampanyenya dari seterusnya sampai pelaksanaannya. Ini akan memberikan bekal yang positif ya kepada siswa bahwa jiwa kita, demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila yang harus mengedepankan musyawarah, ya, mufakat musyawarah ya, tidak saling merendahkan, tapi kita saling menghormati pendapat orang lain. Tapi kalian juga harus mempunyai berpikir kritis ya, sesuatu yang di kehidupan kalian cermati dengan baik, sampaikan dengan santun, dan belajar juga tentang demokrasi, menjadi pemimpin, calon pemimpin, bagaimana mengutarakan pendapatnya, bagaimana mempertahankan pendapatnya, bagaimana mempengaruhi untuk diajak ke perbuatan yang baik. Dan ini adalah ibu-ibu guru Pak, bagian juga di masyarakat ikut mensukseskan pemilu, baik pemilu nasional maupun pilkada. Ada yang bertugas sebagai KPPS, ada yang satpam ya. Ya, jadi intinya Pak, kami mohon siswa-siswi kami ini diberi bekal Pak, diberi edukasi agar bertambah pengalaman ya. Guru PKN juga ada Pak, kami bawa, nah, sekaligus wakil bidang kurikulum ya, jadi mungkin bisa dijelaskan ya nantinya kunjungan ke lembaga legislatif ya. Nah, ini apa saja kelengkapannya, terus kemudian apa yang bidang-bidang yang komunikasi dengan eksekutifnya dan seterusnya ya. Nah, itu Pak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih di kesibukan yang sangat luar biasa, kami diterima dengan sangat baik, dan sekali lagi kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan maksud dan tujuannya pada kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin saya langsung ke pokok materi ya, adik-adik semuanya. Pada kesempatan hari ini kita selalu setiap pertemuan dengan adik-adik dari SD, SMP, bahkan SMA maupun perguruan tinggi, kita selalu berikan wawasan terkait DPRD. DPRD ini apa sih, kok gedungnya gede banget ya kan?
adanya di provinsi ada satu nih gedung DPRD di Jakarta cuma ada satu. Kenapa di DPRD lain ada DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2? Itu karena berbeda-beda ya. Tapi kita bicaranya untuk DKI Jakarta saja ya. Untuk DKI Jakarta ini gedung DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya ada di Jalan Kebun Sirih nomor 18. Jadi tidak ada DPRD lain di tingkat kota madya, di tingkat kabupaten kota tidak ada lagi. Karena gubernur, wali kotanya dipilih oleh gubernur. Jadi tidak seperti daerah lain seperti Bekasi misalkan, mereka ada pemilu kada yang dipilih oleh rakyat yaitu melalui pilkada. Nah di DKI Jakarta pilkadanya hanya memilih gubernur karena DPRD-nya pun cuma ada satu di tingkat provinsi. Itu adik-adik semuanya ya. Baik, kita coba sedikit demi sedikit ya untuk mengerti dan memahami apa sih DPRD DKI Jakarta. Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai kontrol pelaksanaan pemerintahan oleh gubernur. Sedangkan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Sebagaimana kita ketahui bersama di pemilu kemarin di 2024, mungkin adik-adik semua belum bisa ikut memilih ya. Inilah hasil yang kemarin dilaksanakan di DKI Jakarta. Ada 9 fraksi yang duduk di DPRD DKI Jakarta, di mana pemenang pemilunya adalah dari Partai Keadilan Sejahtera, dan mereka berhak mendapatkan 18 suara, 18 anggota DPRD. Kemudian diikuti oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 15 anggota. Pemenang ketiga yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra sebanyak 14 anggota. Pemenang keempat fraksi Partai Nasdem 11 anggota, dan partai kelima Partai Golongan Karya sebanyak 10 anggota. Selanjutnya berturut-turut sampai ada 9 partai, terakhir di Partai Solidaritas Indonesia ada 8 anggota. Total keseluruhan di gedung DPRD DKI Jakarta perwakilan dari seluruh partai yang ada sebanyak 106 anggota DPRD. Nah, kedudukan DPRD ini. Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang kedua, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa sih ada DPRD? Nah, ini fungsinya yang perlu adik-adik semua catat, yang mungkin perlu diketahui bahwa DPRD mempunyai 3 fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan daerah, yaitu fungsi pembentuk peraturan, kemudian fungsi anggaran, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Ini penjelasannya. Fungsi pembentukan peraturan daerah yaitu membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui sebuah rancangan peraturan daerah. Kemudian mengajukan usul rancangan peraturan daerah dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama gubernur. Yang kedua adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD. Yang kedua adalah membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD, membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, di mana pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur ini diawasi oleh anggota DPRD, juga pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Keuangan, laporan keuangan yang disorot dan diawasi oleh BPK, ini tindak lanjutnya DPRD juga menindaklanjuti. Lanjut, tugas dan wewenang. DPRD mempunyai tugas dan wewenang
membentuk peraturan daerah bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh gubernur. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur pada presiden melalui menteri yang mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah, meminta laporan perterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, dan yang terakhir, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Di DPRD, dalam pelaksanaan tugasnya itu dibagi dalam berbagai unsur, yaitu bentuknya adalah alat kelengkapan dewan. Nah, alat kelengkapan dewan kita mulai dari yang pertama, salah satunya adalah pimpinan DPRD. Siapakah pimpinan DPRD? Pimpinan DPRD adalah 5 pemenang urutan pertama sampai ke-5 pemilu di DKI Jakarta. Sebagaimana tadi di slide yang pertama adalah dari Partai Keadilan Sejahtera diwakili oleh Bapak Dr. Andes Khoirudin MSI sebagai Ketua DPRD. Dilanjutkan pemenang partai kedua sebagai Wakil Ketua Ibu Imamah Diah dari Partai PDI Perjuangan. Pemenang ketiga dari Partai Gerindra diwakili oleh Ibu Hajah Rani Mauliani. Kemudian pemenang selanjutnya dari Partai Nasdem diwakili dalam hal ini Bapak Wibi Andrino. Dan partai pemenang kelima adalah Partai Golkar yang mewakili yaitu Bapak Basri Baco. Next. Selain pimpinan dewan, ada lagi komisi-komisi. Komisi-komisi ini ada 5 semuanya, di DPRD ada 5 komisi. Dari 106 itu dibagi menjadi kurang lebih satu komisi itu 20 atau 23 anggota dewan. Mereka masing-masing duduk dalam tiap komisi yang membidangi bidangnya masing-masing. Salah satunya yang kita lagi duduk di sini adalah ruang rapat komisi B, komisi bidang pembangunan. Nanti kita akan sampai ke sana. Komisi A yaitu bidang pemerintahan. Bidang yang dibawain oleh komisi A adalah pemerintahan umum, kepegawaian, aparatur, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta hubungan masyarakat dan sampai dengan organisasi masyarakat. Mereka bernaung di komisi A dan bermitra dengan komisi A dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawabnya. Komisi A selalu berkoordinasi dan mengadakan rapat-rapat kerja dengan stakeholder yang ada di bidang komisi A. Selanjutnya adalah komisi B. Komisi B ini membidangi bidang perekonomian. Di antaranya bidang perekonomian itu adalah bidang perindustrian dan perdagangan, pertanian dan kehutanan, perikanan, peternakan dan kelautan, usaha kecil menengah dan koperasi, pariwisata, badan penanaman modal, pemberdayaan aset kekayaan daerah dan perusahaan daerah, badan pengelola, PT Patungan dan Taman Marga Satwa Ragunan. Semua ini ada di bidang komisi B. Komisi yang ketiga adalah komisi C. Komisi C ini membidangi bidang keuangan. Jadi yang terkait urusannya dengan keuangan selalu bermitra dengan komisi C. Komisi C yaitu bidang keuangan daerah, perpajakan, retribusi perbankan, aset daerah, perusahaan daerah, badan pengelola perusahaan patungan dan yayasan. Mereka selalu berhubungan dengan komisi C yang membidangi bidang keuangan.
Lanjut, komisi yang keempat adalah komisi D. Nah, ini ruangan yang tadi kita sampaikan bahwa inilah ruangan komisi D, tempat pimpinan dan anggota komisi D mengadakan rapat-rapat kerja dengan mitra kerjanya di bidang pekerjaan umum, pemetaan dan tata ruang, penataan, pengawasan pembangunan, kebersihan, pertamanan, badan pengelola yang terkait dengan transportasi, pertambangan, energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup, penerangan jalan, dan sarana jaringan utilitas. Komisi yang terakhir yaitu adalah komisi E, Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Nah, ini komisi E, ini salah satunya adalah tentang membawa tentang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Adik-adik semua biasanya bapak guru, ibu guru, kepala sekolah suka ada rapat kerja ya Pak ya, untuk anggaran itu selalu bermitra dengan komisi E. Selain sekolah juga tenaga kerjaan, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga, agama, budaya, sosial, kesehatan, keluarga berencana, peranan wanita, museum dan cagar, semua bermitra di komisi E. Nah, alat kelengkapan dewan selanjutnya selain tadi pimpinan dewan, kemudian dibantu dengan komisi-komisi, juga ada badan-badan. Nah, badan ini juga membantu peranannya dalam melaksanakan tugas anggota DPRD. Jadi selain duduk di komisi-komisi, anggota-anggota dewan juga bisa duduk di badan-badan yang ada di DPRD. Jadi wah, banyak banget ya ternyata bahwa anggota dewan yang duduk di komisi juga mereka duduk di badan-badan. Jadi orangnya sebetulnya hanya itu saja, tapi mereka juga duduk di badan yang lain sesuai penunjukannya. Tetap anggotanya 106 tadi, 106 anggota tadi. Nah, ini badan yang pertama adalah badan musyawarah. Badan musyawarah ini adalah badan yang menentukan jadwal, baik jadwal pembahasan, jadwal kerja, jadwal pelaksanaan kegiatan seluruhnya yang ada di DPRD dijadwalkan oleh badan musyawarah. Kemudian badan yang kedua adalah badan kehormatan. Namanya badan kehormatan, tentu badan yang mengurusi atau menegakkan peraturan tata tertib yang kaitannya dengan kode etik di DPRD DKI Jakarta. Kemudian badan yang selanjutnya adalah badan pembentukan peraturan daerah. Namanya badan pembentukan, tentu ini adalah bekerja setiap saat dalam menyusun, membentuk peraturan daerah yang diusulkan oleh gubernur maupun usulan dari DPRD untuk membentuk sebuah peraturan daerah. Kemudian badan yang selanjutnya adalah badan anggaran. Badan anggaran sesuai namanya juga pasti mereka bekerja menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah untuk dalam rangka perencanaan pembahasan dan penetapan yang berkaitan dengan APBD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah alat kelengkapan lain yang diperlukan. Mungkin bisa jadi namanya ada pansus, panitia khusus ketika terjadi sebuah kejadian yang luar biasa dan di luar badan-badan yang sudah ada, maka jika diperlukan dan diusulkan dalam rapat paripurna, maka akan dibentuklah panitia khusus. Nah, namanya panitia khusus tentu bekerja secara khusus selama kegiatan itu ada, dan jika sudah selesai, dia dengan sendirinya berlangsung selama 6 bulan akan selesai juga pansusnya. Next, kita masuk ke jenis-jenis rapat. Bahwa di DPRD juga selain alat kelengkapan dewan tadi yang banyak tadi, juga dibagi dalam berbagai kelompok, komisi, badan, dan yang lainnya. Rapat pun di DPRD berbeda-beda. Ini dalam forum yang tertinggi di DPRD adalah rapat paripurna, di mana rapat paripurna ini diikuti oleh seluruh anggota DPRD. Ruangannya pun mampu memuat 106 anggota dewan. Nanti insya Allah adik-adik akan diajak ke sana.
kita akan berfoto di ruang rapat terbesar yang ada di gedung DPRD DKI Jakarta. Nah, rapat yang kedua adalah rapat pimpinan DPRD. Rapat pimpinan DPRD ini merupakan rapat anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua DPRD. Kemudian jadi berani menyampaikan pendapatnya apa sekilas yang saya sampaikan tadi, apa yang bisa ditangkap dari adik-adik semua. Jadi jangan hanya datang ke sini, tahu-tahu datang ke gedung DPRD DKI, apaan sih gedungnya kayak gitu aja, didatengin aja. Mendingan ke Monas, ya kan? Bisa foto-foto di Monas. Nah, ini harus punya oleh-oleh di sini adik-adik semuanya. Karena kalau nggak seperti itu, nanti adik-adik nggak tahu berwawasan seperti apa. Siapa tahu nanti 5-10 tahun kemudian ada yang duduk di gedung DPRD. Saya yakin adik-adik akan ingat pertemuan pagi ini, ya kan? Jangan lupa nanti ya sama kita nih. Saya kira itu Pak Wakil Kepala Sekolah, mungkin Pak Wakil bisa langsung memberikan giliran kepada adik-adik untuk bertanya kepada. Baik, anak-anak, tadi sudah disampaikan cukup jelas oleh Bapak Margono ya. Coba sekarang anak-anak siapkan pertanyaannya yang bagus, yang berkualitas, yang kira-kira memotivasi ya. Tadi sudah didoakan juga, siapa tahu 5 tahun, 10 tahun kalian kantornya di sini. Ya. Jadi mewakili rakyat nanti. Gitu. Oke, silakan. Siapa yang mau tanya, tunjuk tangan dulu. Ayo. Ayo. Tunjuk tangan dulu biar kelihatan mana. Ya, oke. Nah ini lu, sana dulu. Satu orang dulu ya. Siapa namanya? Amel, Pak. Amel. Kelas 9B. baik, terima kasih Pak. Amel namanya Pak. Silakan. Bagaimana Evaluasi kinerja anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta? Jadi evaluasinya kinerjanya seperti apa gitu ya? Oke. Dua orang lagi. Baik. Si Mahatma dulu. Silakan Mahatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahatma Rifa, selaku mantan Ketua OSIS periode 2023-2024. Ya. Mohon izin Bapak Margono selaku Humas DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Bapak Gunadi selaku Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru serta teman-teman yang saya cintai. Karena kita lagi berada di ruangan Komisi D dan Komisi D bekerja di berbagai bidang, salah satunya pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan. Pertanyaannya, bagaimana cara Komisi D mengefisienkan anggaran yang terbatas untuk memenuhi masyarakat Jakarta dalam bidang yang tadi saya sebutkan, yaitu pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Proses lama Pak, jadi sudah kita kan. Jadi sementara ada 3 dulu ya. Adik-adik siapkan catatan, siapkan ya poin-poinnya dicatat. Tadi sudah dari Amel, dari Mahatma dan dari Kristina. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa berkualitas. Ya kan? Ini saya lupa nih. Saya pikir anak-anak dari universitas mana, karena pertanyaannya luar biasa. Tadi saya sampaikan untuk pertanyaan itu sebenarnya iseng-iseng aja, ternyata pertanyaan berat-berat semua nih. Baik, saya coba ya sebatas apa yang saya ketahui dan saya pahami di gedung DPRD. Karena ini pertanyaannya sebenarnya lebih kepada jawaban anggota DPRD. Kenapa? Karena mereka yang melakukan action. Kalau kami sekretariat DPRD ini kita pahamkan ya Pak, bahwa sekretariat ini sebagai fasilitator dalam semua kegiatan di DPRD terkait
fasilitator rapat-rapat, kegiatan-kegiatan pendukung kegiatan DPRD itu kami yang memfasilitasi. Adapun kebijakan, bentuknya kebijakan pastinya ada di anggota DPRD. Begitu ya. Dari Mbak Amel dulu nih yang pertama nih. Bagaimana evaluasi kinerja anggota DPRD? Bahwa di DPRD ini selain duduk sebagai anggota DPRD, tentunya mereka ini adalah perwakilan dari partai politik. Partai politik itu akan lebih mengawasi mereka, bahwa kadangkala anggota DPRD ini lebih takut kepada partainya dibandingkan sama ketua DPRD atau ketua Badan Kehormatan. Jadi secara evaluasi kinerja, partai politik sudah memberikan rule atau aturan terkait bagaimana bekerja di DPRD. Bahkan mereka sudah menyiapkan pengganti antar waktu seandainya anggota DPRD tidak bekerja secara aturan dan mereka sepakati. Kemudian kalau dari DPRD sendiri, bahwa kinerja anggota DPRD juga dipantau, bisa terpantau dari hasil yang dihasilkan oleh DPRD. Contohnya dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam setiap tahun kami DPRD khususnya mempunyai target pembentukan peraturan daerah. Misalkan dalam satu tahun itu 10 peraturan daerah. Nah dari 10 ini biasanya di akhir tahun itu akan diumumkan ke publik. Sudah berapa sih yang sudah dihasilkan dari 10 rancangan peraturan daerah. Nah itu juga bagian dari kinerja yang dilaksanakan oleh anggota DPRD. Kalau 10 yang dicanangkan, kemudian yang tercapai hanya 5, berarti kan separuh dari target yang direncanakan. Atau mungkin 3 yang berhasil dilaksanakan, berarti kan kinerjanya jauh dari harapan. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang kedua dari Mahatma ya, tidak usah berkecil hati walaupun mantan. Karena biasanya mantan lebih berpengalaman kan. Ini pertanyaan tentang lingkungan hidup ya. Betul nih Komisi D ini, sekali lagi ini yang punya kompeten menjawab adalah anggota Dewan. Tapi kita coba ya Bapak Ibu, bahwa lingkungan hidup di DKI Jakarta ini salah satunya adalah contoh adalah pembuangan sampah. Kita ini udah darurat sampah Bapak Ibu. Di DKI Jakarta kita sudah kesulitan membuang sampah. Bapak Ibu, adik-adik semua boleh dilihat di lingkungan sendiri saja. Yang namanya sampah, sama tetangga sampai berantem. Siapa sih buang sampah sampai kenapa? Karena udah bingung mau membuang sampah itu di mana. Karena kita sendiri tidak mempunyai tempat penampungan sampah yang besar. Nah, di DPRD DKI, Komisi D selaku mitra kerja yang terkait lingkungan hidup, selama ini kan kita membuang sampah itu ke Bantar Gebang. Kalau adik-adik semua, adik-adik perlu juga nih untuk melihat Bantar Gebang, boleh dong dilihat di sana. Seperti apa sih? Kalau adik-adik membuang sampah sembarangan itu udah tahu, di sana itu udah bukan lagi tempat pembuangan sampah Bapak Ibu, tapi sudah menjadi gunung sampah. Bahkan kalau kita ke sana membuka kaca, sudah luar biasa itu aroma yang tercium. Bisa dibayangkan mereka setiap hari mencium bau sampah. Nah dalam hal ini Komisi D sudah memberikan perhatian ya untuk pembentukan semacam TPST ya. Itu ada di dalam kota. Namun entah kenapa sampai saat ini kerjasama itu memang biayanya luar biasa dari negara luar ya. Sampai saat ini belum terwujud. Ini ada beberapa, salah satunya di Sunter. Itu memang ada semacam pengolahan sampah Pak di dalam kota. Iya, itu meniru dari negara-negara luar. Tapi sampai sekarang ya biasalah kalau hal baru, rakyat kita ini kan paling susah untuk menerima hal-hal yang baru. Ketika diberikan sesuatu hal yang baru pasti, aduh nanti ini, aduh nanti itu. Padahal manfaat yang akan didapat itu lebih baik nanti ke depannya. Salah satunya itu ya Dek ya, untuk lingkungan hidup ya. Dan Komisi D sangat konsisten untuk mewujudkan nanti ke depan bahwa tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan sebagaimana kita lihat di daerah Jakarta. Yang ketiga adalah siapa? Karisma ya? Kristina ya. Kebijakan DPRD dalam
Peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini bidangnya Komisi E. Komisi E banyak sekali karena Komisi E ini juga disebut Komisi Satu Jagat ya. Karena semua tentang kesejahteraan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, semuanya diborong di Komisi E. 20% dana pendidikan, 20% APBD DKI Jakarta adalah untuk biaya pendidikan. Itu artinya apa? Bahwa pemerintah sangat konsen sekali dalam hal pendidikan, kualitas pendidikan. Meskipun mungkin beberapa waktu lalu saya kebetulan anak saya sudah mengajar juga Pak, cuma di SD Pak, di SD salah satu SD di Jakarta Timur juga. Itu terkait kurikulum ya. Beberapa waktu lalu ada kurikulum Merdeka, yang sebelumnya kurikulum apa ini? 13 itu katanya kata anak saya lebih mudah yang dulu dibandingkan kurikulum Merdeka, karena kurikulum Merdeka ini agak ribet katanya. Saya nggak tahu ribetnya di mana. Tapi yang jelas apapun kualitas pendidikannya, memang kita sangat sekali ya, sangat prihatin Pak Bu, kalau kita lihat tingkah laku masyarakat khususnya di Jakarta nih, nggak tahu kalau di daerah. Perilaku kita di jalan raya itu adalah menunjukkan bagaimana pola pendidikan kita sudah benar atau belum. Bagaimana mungkin yang namanya warna merah di pinggir jalan kita terobos saja. Bagaimana yang namanya menghargai orang lain di jalan sudah tidak ada lagi. Mendahulukan orang lain itu sangat memalukan kayaknya Pak untuk saat ini. Tapi zaman kami dulu waktu mungkin Pak Kepala Sekolah, Pak Guru semuanya, yang namanya angga ungguh ya kan, budi pekerti kepada orang lain, apalagi kepada yang lebih tua, pasti kita akan dahulukan. Hal ini yang membuat keprihatinan kita semua sebetulnya dalam hal pendidikan, bahwa pendidikan tidak semata-mata hanya mengedepankan kepandaian otak ya kan, tapi juga budi pekerti. Kita lihat, sering lihat kalau di selayang pandang apa ya, di sosial media ya, bahwa pendidikan di Jepang itu dari mulai anak kecil mereka sudah diberikan wawasan risiko ketika kita melanggar sebuah aturan di jalan raya. Anak kecil-kecil SD, SMP atau TK bahkan mungkin mereka diberikan kayak kayak drama atau apa ya semacam itulah, tapi mereka itu diperingatkan bagaimana ketika orang menyeberang nggak di tempatnya ya kan, kemudian melanggar aturan lalu lintas itu ditabrak benar-benar, sehingga anak kecil itu begitu takutnya luar biasa ketika kita melanggar, mendahului dan sampai kiri kejepit sama mobil, melanggar kecepatan kita bisa ketabrak. Itu benar-benar diterapkan, dilihat sama adik-adik sehingga membekas kepada hati sanubari adik-adik semua. Berbeda dengan di Indonesia, tidak ada lagi pelajaran seperti itu setahu kami. Jadi adik-adik yang pendidikannya udah perguruan tinggi pun kadang-kadang mereka bukan orang-orang nggak berpendidikan yang melanggar aturan itu, bahkan orang-orang yang berpendidikan yang melanggar aturan. Nah ini mungkin ke depan sasaran pendidikan kita mudah-mudahan khususnya di DKI Jakarta bisa lebih, tidak hanya mendidik kepintaran saja ya, tapi juga budi pekerti, perilaku dalam adik-adik dalam bermasyarakat. Saya kira itu ya yang bisa saya berikan. Mungkin jauh dari harapan pertanyaannya, namun percayalah bahwa saya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan adik-adik semua. Kita beri plus adik. Kira-kira masih ada yang itu nggak? Ada yang masih pengen berbicara? Kita kasih kesempatan kali. Tapi di luar yang tadi, mungkin yang di sebelah kiri ini belum. 3 lagi Pak, silakan. Baik. Mungkin dari salah satu guru, satu dulu. Khusus baru Pak. Bunga Pak. Khusus baru, silakan. Ya, sebutkan namanya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cinta Clarissa selaku Ketua PASIS. Berdasarkan data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta,
garis kemiskinan makanan mencapai Rp571.647.000 per kapita per bulan, dan garis kemiskinan makanan non-makanan mencapai Rp253.641. Apakah ada peranan DPRD DKI Jakarta dalam mengurangi tingkat kemiskinan di DKI Jakarta? Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dari Bunga ketua OSIS yang baru ya tentang garis kemiskinan tadi ya. Yang kedua, silakan. Boleh, Abror, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Ibu Guru dan teman-teman, apa langkah atau program anggota Dewan untuk berkontribusi dalam menangani dampak kebersihan di wilayah terkecil ataupun di wilayah yang banyak sampahnya? Terima kasih. Baik, dari Abror, program menangani dalam kebersihan. Oke, Pak Guru sekarang. Silakan, Pak. Silakan. Guru. Oh. Pak Jabar, Guru PKN, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Margono yang saya hormati, beserta jajarannya, Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta seluruh peserta didik yang Bapak cintai dari SMA Negeri 268 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Pak Jafar. Pak, izin saya mengajar sebagai guru pendidikan Pancasila dan biasanya identik dengan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan seperti itu. Nah, saya ingin Bapak menjelaskan kepada murid-murid saya, Pak, terkait dengan kan image yang terbangun nih, Pak, mohon maaf ya, ketika kita berbicara tentang DPR, biasanya yang membahas DPR, Pak, jarang banget membahas DPRD. Image yang terbangun adalah ketika kita berbicara tentang DPR, yang melekat di pikiran anak-anak adalah DPR itu apa? Kalau kerja apa? Katanya tidur, Pak, gitu. Ya. Kalau nggak tidur, apalagi misalnya main game tuh, ada yang di sini main game katanya pada saat rapat. Tapi saya berusaha menjelaskan bahwa, nah, bisa jadi mereka kelelahan karena sidang itu kan prosesnya lama, seperti itu ya. Bahkan sampai berhari-hari gitu kan, ketika misalkan tadi yang disebutkan pada saat rapat paripurna misalkan, atau rapat pada saat pembahasan tentang pembentukan peraturan, undang-undang dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran realnya bahwa yang mereka perjuangkan adalah untuk kesejahteraan rakyat, kayak gitu, Pak. Jadi mungkin juga bisa, apa sih, Pak, enaknya jadi anggota DPR gitu atau DPRD, sehingga barangkali mereka terinspirasi ke depan supaya bisa jadi anggota DPRD atau DPR RI bahkan, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan 3 terakhir nggak lebih ringan, malah makin lebih berat. Saya pikir tadi karena itu gasnya di depan, di belakangnya agak kendor, katanya nggak digas lagi juga. Ya apa-apa ya, kita biar nggak suntuk nih. Baik, adik Clarisna ya, Clarissa ya. Maaf, mengingat nama agak susah saya, karena kalau zaman dulu ngabsenin anak-anak SMA, SMP gampang-gampang karena namanya pendek-pendek. Kalau anak sekarang udah 3 suku kata, kan panjang banget, yang mau diingat yang tengah, depan, ke belakang, gitu. Kalau zaman dulu, zaman saya 1 kata doang. Margono hadir, Pak Ijo hadir. Ini sekarang namanya waduh 1 orang bisa 4, waduh. Mohon maaf nih. Nah, ini tentang garis kemiskinan ya. Betul memang dari data itu kemiskinan khususnya di DKI Jakarta pun masih lumayan tinggi ya. Nah, di DPRD DKI Jakarta ini mitra kerjanya tentang kesejahteraan juga di Komisi E, bidang yang tadi sapu jaga tadi termasuk pendidikan. Ini banyak sekali program-program dari DPRD juga.
yang dicoba untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu contoh yang adik-adik mungkin lihat adalah bantuan ya, bantuan sosial yang walaupun dalam pelaksanaannya kemarin itu banyak sekali yang masih menjadi komplain dari masyarakat karena datanya dari BPS banyak yang tidak sesuai, mungkin sudah pindah atau orangnya sudah meninggal. Nah, itu menjadi kendala tersendiri. Namun dari sisi pengentasan kemiskinan dan BLT ya itu tetap akan digulirkan dan anggarannya pun kalau tidak salah sudah disetujui di 2025 nanti. Itu yang mungkin sedikit bisa kita sampaikan selaku DPRD. Juga mendorong bahwa pendidikan bagi masyarakat miskin pun nanti termasuk guru-guru swasta yang selama ini mereka juga ikut membesarkan mendidik anak-anak di Jakarta. Mereka itu penghasilannya jauh sekali, Bu, bahwa termasuk contohnya anak saya juga nih di swasta itu jauh sekali yang namanya penghasilan antara guru di negeri dengan guru di swasta. Nah, nanti DPRD DKI Jakarta dalam hal ini Pak Ketuanya Pak Khairuddin ini beliau juga guru. Beliau 30 tahun mengajar, guru fisika. Beliau tahu bagaimana bahwa pendidikan itu tidak bisa hanya ditopang oleh guru di sekolah-sekolah negeri, tapi guru swasta pun itu merupakan mempunyai andil yang sama. Jadi insya Allah ke depan 2025 akan ditingkatkan kesejahteraan guru-guru di swasta. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Saya kira itu ya untuk yang kemiskinan. Kemudian yang kedua, apa sih langkah Dewan untuk menangani kebersihan di wilayah? Sebagaimana tadi yang kita sudah sampaikan di pertanyaan yang tadi, bahwa kebersihan ini adalah tanggung jawab seluruh warga Jakarta. Kesadaran orang untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian memilah-milah sampah mana yang bisa dihancurkan, mana sampah yang tidak bisa dihancurkan ataupun dia tidak bisa didaur ulang. Ini adalah bagian dari kesadaran masyarakat sendiri yang harus ditanamkan untuk selalu bisa membuang sampah sesuai tempatnya. Nah, DPRD DKI Jakarta dalam hal ini mendorong pemerintah Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan upaya-upaya yang salah satunya adalah memberikan sumbangan kepada lurah, RT RW, yaitu berupa gerobak dorong sampah yang bisa masuk ke gang-gang sempit, dan tidak hanya truk-truk yang besar yang kapasitasnya besar yang hanya di jalan raya, tapi karena wilayah Jakarta itu gang-gangnya sempit, maka diberikan bantuan yang mobil-mobil yang mungkin adik-adik sering lihat tuh pelintas-pelintas warnanya oranye itu masuk ke gang. Nah, itulah biar bisa jemput bola, jemput sampah yang ada di gang-gang sempit. Lanjut, ini pertanyaan dari Pak Jafar, selaku guru Pancasila PKN ya Pak ya. Betul lah ya, memang tidak salah juga bahwa image masyarakat terkait apa yang disampaikan tadi terkait bahwa anggota DPR ini dan itu betul, tetapi tidak semuanya benar, ya kan? Mungkin ada yang seperti itu karena salah satunya betul bahwa pembahasan di DPRD itu tidak mengenal waktu. Kita di pembahasan APBD 2024 untuk membahas APBD 2025 kemarin itu kita start dari 13.00 Pak dijadwalkan. Kita selesai menjelang subuh Pak. Azan subuh belum selesai, itu baru selesai, baru di. Kenapa bisa begitu Pak Bu? Karena di dalam pembahasan anggaran itu anggota Dewan berdebat sekuat mungkin mempertahankan pendapat seperti yang Pak Kepala Sekolah sampaikan tadi. Anggota Dewan harus berani menyampaikan pendapat, keinginan masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat di anggaran tersebut. Contoh misalkan
bahwa di daerah Klender itu diperlukan jembatan flyover ketika dalam pembahasan APBD, karena anggaran yang tersedia tidak cukup, maka jembatan itu tidak bisa dianggarkan. Nah, disitulah terjadi bargaining politiknya. Bagaimana anggota dewan tetap mempertahankan agar usulan yang diminta masyarakat itu bisa tembus dalam anggaran belanja pembangunan daerah di DKI Jakarta. Itu yang membuat waktu sepertinya tidak menjadi ukuran lah dalam bekerja di DPRD. Jadi anggota DPRD tidak mempunyai jam kerja seperti kita nih Pak. Kalau kami dari sekretariat DPRD 7.30 absen, ya kan, terlambat dikit dipotong. Nah, anggota DPRD tidak seperti itu, karena beliau ini langsung terjun ke masyarakat. Mereka memperjuangkan hak-haknya masyarakat. Nah, itulah kemuliaan dari anggota DPRD. Kalau adik-adik nanti bisa duduk sebagai anggota DPRD, maka aspirasi dari masyarakat yang adik-adik memilih, misalkan Pak Jafar nih, dapilnya Jakarta Timur, tentu orang Jakarta Timur sangat mengharapkan Pak Jafar ini mampu menyuarakan aspirasi orang Jakarta Timur. Ya kan, kami minta ini Pak, kami minta itu Pak, agar diperjuangkan di Jakarta Timur ini menjadi lebih baik kondisinya. Nah, itu betapa mulianya menjadi anggota DPRD, karena mampu menyuarakan aspirasi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Itu kenapa anggota DPRD itu, kalau adik-adik lihat di jalan raya, di pinggir jalan, semuanya, hampir semuanya memperlihatkan foto, ya kan, di jalan-jalan. Kalau adik-adik semuanya lihat kan, si A nih, si B, si C, partai ini, partai itu, karena mereka itu ingin dikenal sama masyarakat, pengen wajahnya diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau adik-adik semuanya ingin dikenal masyarakat, maka tentu punya cara-cara agar bisa dikenal sama masyarakat. Kita bisa lihat artis-artis, ya kan, yang mencalonkan menjadi anggota DPRD, DPR, mereka tentu akan lebih mudah dikenal sama masyarakat. Padahal bicara kinerjanya secara ini kita juga masih sama lah, kan kita sama-sama masyarakat. Jadi adik-adik semua silakan untuk berlomba-lomba nanti ke depan. Siapa tahu, ya kan, adik-adik semua bisa berbuat baik di masyarakat, dikenal di masyarakat, ya kan, nanti bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di wilayah adik-adik tinggal. Saya kira itu Pak Jawad, cukup. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Ada yang mau disampaikan Pak Kepala? Kepala lagi. Baik Pak, terima kasih atas pencerahannya. Dan adik-adik kalau mungkin Pak, kalau dikasih kesempatan mungkin akan tanya semua nih Pak. Tapi ya Pak Syawal sepertinya tunjuk tangan itu Pak. Boleh satu ya Pak ya. Ya boleh. Diizinkan ya Pak, satu ya. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu serta adik-adik ya. Adik-adik nanti bisa mengunjungi mungkin website ya Pak. Ya boleh. Ada di situ ada bisa belajar tentang DPRD. Pada Pak Syawal silakan. Baik, terima kasih. Karena kalau ini nggak dipergunakan sayang, karena kita baru pertama di sini Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Margono, Sekretariat dan Pak Gunadi. Tadi kan dibahas oleh Pak Margono terkait dengan guru swasta, kesejahteraannya jauh berbeda dengan guru yang ada dari Riau. Terus dari saya terkait dengan guru ASN P3K dalam waktu sebulan yang lewat kan forum P3K itu bertemu dengan atau berdialog dengan Ketua DPRD. Ya, Pak Khairuddin seperti itu. Terkait yang diangkat adalah masalah ada dua. Yang pertama tentang seragam yang berbeda. Ketika siswa di sekolah melihat ada yang baju putih, ada yang baju biru, itu seolah-olah dikotak-kotakan seperti itu pertama. Lalu yang kedua,
tentang tunjangan atau TKD dari guru PNS dengan ASN 3 sangat jauh berbeda. Dalam hal ini karena ini adalah Humas DPRD DKI Jakarta, barangkali ada jawaban dari Pak Margono dan jajaran terkait dengan hal ini, bagaimana solusinya seperti itu Pak? Itu Pak yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bapak ini menyelinap di antara pertanyaan. Forumnya bersendiri Pak sebenarnya Pak. Dari rumah Pak. Tadinya Pak izin, kita pengen berharap sih dari berangkat dari sekolah, saya melihat langsung anggota DPRD DKI itu harapan kami tadinya gitu Pak. Apa ketua komisi D atau pokoknya anggota dewan salah satu dari komisi gitu Pak. Baik, terima kasih. Betul Pak, untuk aspirasi memang mungkin yang bisa menindaklanjuti memang anggota DPRD langsung Pak ya. Seperti fungsi kami fasilitator ya. Namun tanpa mengurangi rasa hormat ya, terkait P3K ya Pak ya. Kami mengikuti sih kemarin ya di forum itu ya. Makanya saya kaget ketika Pak Sawal ini langsung menyampaikan itu, jangan-jangan Bapak ada di situ. Memang forum P3K itu menyampaikan kegalauan ya, semacam kegalauan ya, bahwa mereka kan diangkat dalam SK dan seharusnya ya menurut mereka itu sama hak-haknya dengan ASN. Mereka juga menuntut untuk perbaikan kinerjanya, hasil TKD-nya maksudnya. Dalam forum itu disampaikan juga, ini jawaban Pak Ketua ya, yang bukan jawaban saya nih, bahwa di 2025 nanti memang DPRD kemarin masih ada semacam dana segar ya dari pemerintah pusat ya kan. Saya juga tidak tahu, besarnya lumayan tuh 6 triliun ya kalau nggak salah. Dan apakah nanti itu bisa diupayakan untuk teman-teman P3K atau seperti apa, itu kebijakannya ada di pimpinannya Pak Sawal ya. Namun Pak Ketua DPRD pada kesempatan itu menyampaikan bahwa beliau paham benar bagaimana nasib guru itu seperti apa, karena memang beliau juga latar belakangnya kan guru kan. Jadi akan sekuat tenaga dari partai pendukung dari Pak Hoirudun yaitu PKS, itu akan mengupayakan sekuat tenaga agar nasib guru-guru DP3K ini akan meningkat, minimal mendekati lah, kalaupun tidak sama tapi mendekati. Jadi Pak Sawal dan kawan-kawan mohon bersabar, nanti update terus di website kami ya kan, di Humas DPRD DKI. Mungkin kalau ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan forum P3K, mudah-mudahan sudah ada hasil yang lebih baik. Kalau untuk jawaban seperti apa lebih, saya mohon maaf tidak punya kapasitas untuk menjawab itu Pak ya. Gimana Pak Sawal? Baik Pak, siap. Kita hanya menunggu saja. Memang waktu itu kan dikasih angka, kalau dari beliau kan ngasih angka itu, apakah itu dari Pemprov DKI, apakah dari ajuan dari DPRD terkait, dari Komisi A, sekitar kan kalau TKD kan 3 juta, jadi dinaikin jadi 5,90 sekian seperti itu gitu. Apakah itu data itu sudah dari Pemprov DKI apa usulan seperti itu gitu Pak? Kalau untuk angka itu memang saya belum sampai ke saya. Kalau untuk yang angka-angka 3 sama 5 itu kami perlu cek lagi Pak. Namun prinsipnya kalau Pak Ketua sudah memberikan sinyal seperti itu, mudah-mudahan bisa jadi angkanya lebih daripada itu Pak. Ya kan, Bapak bantu doa aja deh. Kan doa orang-orang yang terzolimi Pak, katanya itu kan makbul ya, tidak ada batasan antara kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan nasib kita semua akan lebih baik ke depannya. Amin. Habis ini saya berdoa. Saya kira itu Pak Kepala Sekolah ya yang bisa kami sampaikan.
Baik, anak-anak semuanya, Bapak Ibu, kita beri aplaus kepada Bapak Margono. Pak, kami sangat berterima kasih atas diterimanya dan diberikannya edukasi. Semoga siswa ya, kalau kita tanyakan lagi itu masih banyak yang ingin saya, tapi karena kesibukan Bapak Margono juga keterbatasan waktu, ya, anak-anak inilah pembelajaran ya, mudah-mudahan berkesan. Insya Allah 10 tahun berkantor di sini ya. Baik, dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan pada pagi ini kita akhiri. Mohon maaf kami dari Sekretariat DPRD, Pak Kepala Sekolah dan Ibu Guru, Pak Guru semuanya, apabila penerimaan kami banyak kekurangan maupun kurang pasnya dalam penerimaan kunjungan kali ini. Sekali lagi kami mohon maaf, dan nanti setelah ini kita akan menuju ke lantai 3. Nanti lantai 3 itu nanti ada di semua belok ke kiri, ketemu di lobi. Nah, di situ ada tangga, 2 kali tangga. Ada logo DPRD itu naik sekali lagi situ. Jadi tidak melewati lift ya, adik-adik. Nanti lewatnya tangga saja biar adik-adik bisa melihat-lihat nih gedung DPRD ini seperti apa. Jadi bagus nanti berjalan tertib. Dan sekali lagi, kalau di ruang rapat paripurna yang 106 tadi, di sana ada delegate ya. Delegate itu seperti yang buat ngomong ini. Alatnya di sana sangat sensitif ya. Mohon adik-adik tidak memegang-megang itu ya. Nanti kalau berfoto silakan duduk, silakan boleh. Mau selfie, mau beramai-ramai silakan. Tapi nanti saya minta satu sesi foto yang bersama-sama semuanya, ya kan? Setelah itu nanti acaranya bebas. Saya kira itu Pak Kepala Sekolah ya, Bapak yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Oke. Masih Pak keluar ya. SMP Negeri 268 Jakarta. Sekolah pada juara. Yes, yes, yes. Masih SMPK periode 2023-2024 SMP Negeri 268 Jakarta. Berjaya bersama, sukses selamanya. Salam OSIS MPK. OSIS MPK periode 2024-2025 SMP Negeri 268 Jakarta. Berjaya bersama, sukses selamanya. Salam OSIS MPK. Taruh di sini dulu.
Ya. 1, 2, 3, yuk. OSIS MPK SMP Negeri 268 Jakarta. Berjaya bersama, sukses selamanya. Salam OSIS MPK. Anggota DPRD RI, anggota MPR juga kan? Enggak. Oh salah. Salah lo. Gua rekam lo. Anggota DPR RI, anggota DPRD. Program Jawa Barat? Iya betul, program dari sini. Nyari sekolah. Cari sekolah yang ini. Sekolah unggulan atau sekolah? Enggak, Pak, kalau biasa. Sekarang udah nggak ada unggulan, Pak. Udah ada sekolah unggulan. Boleh, Pak, kalau ini juga ya. Saya dari tim medianya Dewan juga. Oh iya. Boleh ya? Ya, silakan, Pak. Oke. SMP Negeri 268 Jakarta. Hafiz. OSIS MPK SMP Negeri 268 Jakarta. Udah makan kita pulang dah. Ya. Dia gila. Mau dia. Oh iya. Amira gimana? Itu dia deh. Bisa. Dia udah. Angel, minta sarungnya sama Tatiana deh tolong. Ya, ini taruh pennya bopar aja ya.